kecanduan TikTok, dampak buruk terhadap kesehatan mental di era digital. Hai, perkenalkan nama saya Keisha dari kelas 9C. Di video kali ini, saya ingin menjelaskan mengenai kecanduan TikTok pada era globalisasi. Era globalisasi ditandai dengan perkembangan teknologi. Selain manfaatnya yang besar, perkembangan teknologi juga memiliki banyak dampak negatif. Kemudahan mengakses berbagai hal membuat generasi muda terkena sisi negatifnya. Saat ini, pastinya kita sudah tak asing lagi dengan salah satu aplikasi media sosial yang sempat menggentarkan seluruh dunia, yaitu TikTok, khususnya pada generasi muda. TikTok berasal dari Tiongkok pada September 2016. TikTok adalah sebuah aplikasi jejaring sosial dan platform video musik di mana pengguna bisa membuat, mengedit, dan berbagi klip video pendek dengan filter dan disertai musik yang beragam. Salah satu penyebab dari kepopuleran TikTok adalah setiap konten kreator memiliki hak untuk mengekspresikan dirinya dengan bebas. Kebebasan tersebut dapat diimplementasikan dalam bentuk pembuatan dan penyajian video dengan fitur dan musik yang menarik. Selain itu, TikTok memiliki kemampuan untuk menciptakan tren dan memicu konten yang menjadi viral. Ketika video dan tantangan tertentu mendapat kepopuleritasan, pengguna lain seringkali ikut serta dalam tren tersebut. Makanya, itu menyebabkan konten tersebut menjadi lebih luas dan memperoleh sorotan publik. Aplikasi TikTok sedang disukai oleh semua orang di dunia. Saat ini, pengguna dari aplikasi TikTok di Indonesia sudah lebih dari 30 juta jiwa dan penggunanya dapat menghabiskan waktu lebih dari 50 menit per hari. Namun, sayangnya saat ini banyak sekali orang yang kecanduan TikTok. Kecanduan adalah salah satu kondisi yang membuat seseorang kehilangan kontrol terhadap suatu hal. Kecanduan pada seseorang terjadi dalam 3 tahap. Tahap yang pertama, dengan munculnya keingintahuan terhadap suatu objek yang berlanjut menjadi menyukai hal tersebut. Nah, karena saking menyukainya, mungkin seseorang akan kehilangan kendali atas dirinya sendiri untuk tidak menyukai hal-hal yang berkaitan dengan suatu hal yang dia suka. Namun sayangnya saat ini banyak sekali orang yang kecanduan TikTok. Kecanduan adalah salah satu kondisi yang membuat seseorang kehilangan kontrol terhadap suatu hal. Kecanduan pada seseorang terjadi dalam 3 tahap. Yang pertama, dengan munculnya keingintahuan terhadap suatu objek dan berlanjut menjadi menyukai hal tersebut. Karena saking menyukainya, mungkin seseorang akan kehilangan kendali atas diri sendiri untuk tidak melakukan hal-hal yang berkaitan dengan sesuatu yang disukai tersebut. Hasil dari pengumpulan data menyatakan bahwa faktor tertinggi dari kecanduan aplikasi TikTok adalah intensitas penggunaan dan isi konten. Dari 2 faktor tertinggi tersebut, penelitian ini menghasilkan 2 fitur, yaitu addiction filtering dan intensity drainer, yang setelah melewati observasi, 2 fitur tersebut berhasil mengurangi jumlah intensitas serta durasi penggunaan aplikasi TikTok sebesar 20%. Ternyata kecanduan TikTok mengarah pada kondisi kesehatan mental yang lebih buruk daripada mereka yang tidak ataupun bermain TikTok dalam waktu yang wajar. Kondisi mental terdiri atas berbagai hal, seperti tingkat depresi, kecemasan, stres, kesepian, kecemasan sosial, masalah perhatian, keputusan hidup, serta kualitas tidur yang lebih rendah. Tak hanya itu, remaja yang kecanduan TikTok juga menghadapi stres akademis yang lebih tinggi dan kinerja akademis yang lebih buruk. Namun, jika TikTok digunakan dengan benar, maka TikTok juga memberikan efek positif bagi remaja yang mungkin tidak disadari oleh banyak orang loh. TikTok memberikan dampak positif untuk melatih kemampuan penggunanya dalam menciptakan konten yang kreatif dan menarik dan juga menghibur. Juga, terdapat banyak remaja yang saat ini berani untuk menyampaikan opininya terkait isu-isu yang sedang hangat di Indonesia. Pengguna membuat konten untuk menyampaikan opini atau pendapat yang mereka sampaikan lewat video TikTok. Nah,
untuk solusi dan upaya untuk mengatasi kecanduan TikTok adalah untuk bisa mengetahui waktu yang kita habiskan menggunakan TikTok, juga batasi jumlah konten kreator yang di-follow, set jam penggunaan TikTok, lalu lakukan aktivitas lain yang sama menyenangkannya dan lebih berguna, serta memperbanyak sosialisasi dengan orang lain. Jadi, hal yang dapat dipelajari dari kasus ini adalah untuk meningkatkan kesadaran diri akan bahayanya hidup di era globalisasi dengan teknologi yang sudah berkembang pesat. Kita perlu berwaspada agar kita tidak masuk dalam menjadi salah satu korban kecanduan TikTok yang akan berakibatkan buruk untuk mental kita. Sebagai generasi muda, sudah sepantasnya kita untuk berhati-hati atas kasus-kasus seperti di atas ini dan mau untuk memberikan informasi-informasi serta memberikan pelajaran untuk generasi muda selanjutnya supaya kita bisa hidup pada era globalisasi dengan baik dan terhindar dari kasus-kasus yang dapat berakibatkan fatal pada diri kita sendiri. Oleh karena itu, mulai saat ini kita perlu lebih memperhatikan kembali waktu yang kita pakai untuk menonton TikTok. Akan lebih baik jika kita mengganti aktivitas tersebut dengan aktivitas-aktivitas yang lebih bermanfaat. Terima kasih sudah mendengarkan.